Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Dewantara. Di sini saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai periode dan golongan unsur. Ini materi saya sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama ada pengertian periode. Periode adalah baris horizontal pada tabel periodik yang menunjukkan nomor kulit elektron terbesar yang telah terisi pada atom unsur tersebut. Ada 7 periode dalam tabel periodik, di mana unsur-unsur dalam satu periode memiliki jumlah kulit elektron yang sama, namun jumlah elektron pada kulit terluar berbeda. Yang kedua, pengertian golongan. Golongan adalah kolom atau lajur vertikal pada tabel periodik. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki jumlah elektron pada kulit terluar yang sama, sehingga memiliki sifat kimia yang mirip. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa periode itu baris yang horizontal atau mendatar pada sebuah tabel periodik dan berjumlah 7, sedangkan golongan itu kolom vertikal atau tegak lurus pada tabel periodik, yaitu berjumlah 18. Nah, bisa kita lihat di gambar ini yang dinamakan periode itu dari sini ya kan yang mendatar, sini ke sini, ini 1, ini 2, sampai seterusnya 3, 4, 5, 6, 7. Terus untuk golongan yaitu kolom tegak lurus pada tabel periodik. Kolom tegak lurus berarti yang tegak lurus ini 1, 2, 3 sampai seterusnya, dia berjumlah 18. Nah, golongan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada golongan utama, yaitu golongan A. Golongan A itu yang ini nih, 1 lagi. Golongan A itu ini 1 sampai sini. Terus ada golongan transisi, yaitu golongan B. Ini selanjutnya ada golongan transisi dalam, yang ini. Oke, lanjut ke contoh soal. Nah, sini diberitahu bahwa jika berakhir di subkulit NS, maka dia golongan 1A atau 2A. Contoh, di sini ada 11 Na, 1 S ini, 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Maka penyebutannya adalah golongan 1A periode 3. Nah, di sini bisa kita kerjakan dari lihat yang terbesar di antara 1, 2, 2 dan 3 ini. Yang terbesar adalah 3. Maka di sini periode 3. Dengan golongan itu yang terluar di antara ini, yang terluarnya adalah 1, jadi dia golongan 1A periode 3. Selanjutnya nomor 2 diberitahukan jika berakhir di subkulit NSNP, maka dia golongan 3A sampai dengan 8A. Di sini ada 10 Ne, 3 S2, 2 P, 3 P4. Penyebutannya golongan 6A periode 3. Kenapa di sini 6? Nah, kalau akhirannya NSNP itu yang pangkatnya ini ditambah, jadi 4 tambah 2 hasilnya adalah 6, dan dia golongan A. Nah, 3-nya itu kan di sini periode yang paling besar itu adalah 3, jadi di sini periodenya 3. Nah, bisa kita lihat di sini contoh soal. Diberitahukan jika berakhir di subkulit NSND, maka dia golongan 1B sampai dengan 8B. Nah, 36 Kr, 5S pangkat 2, 4D pangkat 8. Sini kan kita jumlahin dulu buat golongannya. 8 tambah 2 itu 10. Nah, karena golongan itu jumlahnya cuman sampai 8, maka buat 9 dan 10 itu dia masuknya ke golongan
8. Nih bisa kita lihat di gambar sini diberitahukan. Nah, ini dia masuknya ke golongan 8. Untuk 9 dan 10 masuknya ke golongan 8B. Ini dapat 8, dari 8 tambah 2 sama dengan 10. Nah, periode 5. 8 tambah 2 itu hasilnya 10. Nah, 9 sama 10 itu masuknya ke golongan 8. Di sini periode 5 bisa kita lihat. Di sini terbesarnya antara 5 dan 4 adalah 5. Nah, untuk yang bertanya, jika di sini hasilnya itu 11 atau 12 atau 13 dan seterusnya, itu tuh yang diambil angka belakangnya aja. Jadi misalkan hasilnya 12, dia tuh jadi golongan 2B periode 5, misalkan begitu. Oke, karena sudah selesai, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi saya tentang elektronegatif. Apa itu elektronegatif? Elektronegatif adalah kemampuan suatu atom untuk menarik dari atom lain saat mereka membentuk ikatan kimia. Dalam pola sistem periodik unsur atau SPU dari atas ke bawah dalam satu golongan, keelektronegatif semakin berkurang. Dan dari perbedaannya dari kiri ke kanan dalam satu periode, keelektronegatifan semakin bertambah. Nah, ini jenis-jenisnya, jenis ikatan delta N. Kalau misalnya nilai di bawah 2,0 disebut ionik. Kalau nilainya 0,4 sampai 2,0 maka disebut kovalen polar. Kalau nilainya kurang dari 0,4 disebut kovalen kurang polar. Kalau nilainya 0 atau tidak ada, kovalen nonpolar. Ikatan ionik disebut ikatan elektron berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Ikatan kovalen polar digunakan bersama tetapi tidak seimbang. Ikatan kovalen kurang polar, elektron hampir dibagi merata. Ikatan kovalen nonpolar, elektron dibagi sama rata antar atom identik. Nah, ini suatu soal. Tentukan jenis ikatan pada NaCl. Nm soalnya 0,9 dan NCI 3,0. Jadi N ke CI, nih N ke C, N, nih N ke CI, berarti dia ke bawah. Kalau ke bawah berarti dia berkurang. Dan berarti dikurang. Berarti 3,0 dikurang 0,9 sama dengan 2,1. Karena delta N yang di bawah, di, di atas 2,0, ini kan 2,0, maka disebut ikatan NaCl-nya bersifat ionik karena ini di atasnya, jadi ionik. Nah, ini soalnya. Tentukan jenis ikatan pada senyawa HCl jika diketahui keelektronegatifan H sama dengan 0,1, keelektronegatifan C1 sama dengan 3,0. Nah, ini kan KH plus CI, C1.
E ke satu. Dan dia hasilnya dikurang juga. Berarti 3,0 dikurang, bukan ini 3,0 dikurang 2,1 sama dengan 0,9. Nah, 0,9 ini di bawahnya, enggak di sini nih, di tengah-tengahnya kovalen polar. Maka disebut bersifat kovalen polar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Syarif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Jari-jari atom itu sulit diukur secara pasti karena elektron tidak memiliki batas yang jelas. Sehingga yang diukur biasanya adalah jari-jari kovalen atau setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan kovalen. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang kecenderungan jari-jari atom dalam sistem periodik. Nah, setiap turun satu periode itu kulit elektron bertambah. Nah, jumlah kulit elektron bertambah sehingga jarak elektron terluar ke inti itu semakin jauh. Nah, ini jika dari atas ke bawah. Nih, kalau kita lihat litium itu 152 pikometer dan lebih kecil dari sodium yang memiliki 186 pikometer. Yang juga di sini kita lihat potasium memiliki 227 pikometer. Kalau kita lihat di sini semakin turun itu jarak antara inti ke elektron paling luar itu bertambah. Nah, selanjutnya jika dari kiri ke kanan itu jumlah kulit elektron tetap sama, namun muatan intinya bertambah. Nah, jadi gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Elektron tertarik lebih dekat ke inti sehingga jari-jari mengecil. Yang terjadi pada kiri ke kanan, namun atom tetap bertambah. Nah, kalau kita lihat di sini, sodium memiliki 186 pikometer, yang lebih besar dari magnesium yang hanya memiliki 160 pikometer. Dan juga di sini aluminium lebih sedikit lagi, yaitu 143 pikometer. Nah, kita lanjut. Di sini kita punya contoh soal. Urutkan unsur-unsur berikut berdasarkan jari-jari atomnya dari yang terkecil ke terbesar. Di sini ada natrium, magnesium, aluminium. Nah, di sini pembahasan unsur berada dalam periode 3. Dalam satu periode jari-jari atom berkurang dari kiri ke kanan. Nah, karena ini dari kiri ke kanan, berarti kita disuruh dari yang terkecil terbesar ke terbesar. Nah, tadi kan jika dari kiri ke kanan, itu berarti kita tinggal balik tuh. Di sini ada, kita bisa lihat tuh, aluminium lebih kecil dari magnesium dan lebih kecil dari natrium. Kita lanjut nih soalnya. Mengapa litium memiliki jari-jari atom yang lebih kecil daripada natrium? Seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, kita lanjut. Di sini ada energi ionisasi. Energi ionisasi itu energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom netral dalam wujud gas menjadi ion positif. Nah, energi ionisasi pertama itu dilambangkan dengan EI1. Energi ionisasi kedua melambangkan EI2. Nah, hubungannya itu EI1 lebih kecil dari EI2, lebih kecil dari EI3, dan seterusnya. Dia semakin sulit buat melepas elektron selanjutnya, atau energi ionisasi itu semakin sulit
di lapisan-lapisan selanjutnya. Nah, kecenderungannya energi ionisasi dalam sistem periodik. Nah, kalau dari atas ke bawah, energi ionisasi itu bakal semakin kecil yang dibutuhkan. Penjelasannya, jari-jari atom semakin besar, elektron keluarnya semakin jauh dari inti. Jadinya gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin melemah. Contohnya, litium 520 kJ per mol itu lebih besar dari sodium 496 kJ per mol. Nah, ini agak berbalik dengan jari-jari atom tadi, yang dimana jika dari atas ke bawah itu semakin besar dalam energi ionisasi, itu dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, kita lanjut. Sekarang dari kiri ke kanan, energi ionisasi semakin besar. Kalau kita lihat di sini, jari-jari atom semakin kecil, muatan inti efektif bertambah. Gaya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kuat. Nah, elektron itu sulit dilepas sehingga energi yang diperlukan lebih besar. Kita lihat di sini, ya kan? Di sini ada litium 520 kJ per mol. Kita lihat di sini dari kiri ke kanan. Nah, di sini litium dan berilium itu bakal lebih besar energi yang diperlukan untuk berilium, dan seterusnya. Berilium dan boron memiliki energi lagi yang lebih besar lagi, dan karbon dan seterusnya. Karena ini agak berbanding terbalik pada jari-jari atom tadi, karena di sini ada sangkut pautnya. Jadi ketika gaya tariknya semakin kuat, otomatis energi yang dibutuhkan juga semakin besar, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Unsur manakah yang memiliki energi ionisasi terbesar? Litium, sodium, potasium. Nah, pembahasannya semua unsur berada dalam golongan 1A, dalam golongan energi ionisasi berkurang dari atas ke bawah. Nah, jawabannya adalah litium, yaitu yang paling atas yang memiliki energi ionisasi terbesar. Ini contoh soalnya, urutkan unsur manakah yang membutuhkan energi ionisasi paling besar. Nah, segitu saja revisi materi dari saya. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya ingin menjelaskan tentang blok dan pola khusus. Langsung aja. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron dalam kulit dan subkulit suatu atom yang sangat berkaitan dengan posisi unsur pada tabel periodik. Elektron valensi yaitu elektron pada kulit terluar menentukan golongan dan sifat kimia unsur. Misalnya konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 menunjukkan jumlah elektron valensi 5 dan menempatkan unsur pada golongan Va. Pengertian Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada dua elektron dapat memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Dalam suatu orbital maksimal 2 elektron ditemukan dan 2 elektron mempunyai spin yang berlawanan. Itu berarti satu elektron mempunyai spin ke atas plus 12 dan yang lain akan mempunyai spin ke bawah min 1 atau min 2. Artinya yaitu dalam satu orbital hanya boleh terdapat 2 elektron dan keduanya harus memiliki spin yang berlawan, satu spin ke atas dan spin ke bawah, seperti itu. Selanjutnya ada asas Suhut. Asas Suhut menjelaskan bahwa pada pengisian orbital yang memiliki tingkat energi yang sama, elektron akan menempati orbital-orbital tersebut satu persatu dengan spin yang sejajar terlebih dahulu sebelum berpasangan. Hal ini terjadi karena elektron saling tolak-menolak, sehingga konfigurasi yang paling stabil adalah ketika jumlah elektron yang sama berpasangan dengan spin sejajar menjadi maksimum. Selanjutnya ada konfigurasi hubungan konfigurasi elektron dan tabel periodik. Pada abad ke-19, pada awal abad ke-20, para ilmuwan seperti Dommermuir, De Meyer, dan Mendeleev menyusun tabel periodik berdasarkan kemiripan sifat unsur serta kenaikan massa atom relatif. Perkembangan teori konfigurasi elektron kemudian memperjelas bahwa nomor periode
sama dengan jumlah kulit yang terisi, sedangkan nomor golongan berhubungan dengan jumlah elektron valensi. Selanjutnya contoh soal. Unsur-unsur yang terletak di bagian kiri tabel periodik modern seperti natrium Na dan kalium K umumnya berisi seperti apa? Nah, jawabannya unsur-unsur di golongan Ia dan IIA paling kiri adalah logam yang sangat reaktif. Unsur non logam berada di bagian kanan atas tabel. Jadi unsur-unsur yang ada di bagian sebelah kiri tabel periodik modern seperti natrium Na dan kalium K termasuk golongan utama yang reaktif. Secara umum, jadi unsur golongan Ia dan Ia cenderung mudah melepaskan elektron valensinya sehingga bersifat logam aktif, sedangkan non logam terdapat di bagian sebelah kanan periodik. Selanjutnya latihan soal. Mengapa dua elektron dalam satu orbita harus memiliki spin yang berlawanan? Sepertinya itu saja presentasi dari saya, Muhammad Nur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giovanni Algari Gayo dari kelompok 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem Lewis. Nah, sistem Lewis ini itu apa sih? Nah, sistem Lewis ini itu adalah suatu konsep fundamental dalam kimia yang digunakan untuk merepresentasikan elektron valensi suatu atom dalam bentuk titik-titik di sekitar simbol unsur. Nah, dari representasi ini kita bisa memahami gimana atom-atom itu berinteraksi membentuk ikatan kimia, khususnya ikatan kovalen. Konsep ini dikenalin sama namanya Gilbert dan Lewis pada tahun 1916. Nah, jadi kenapa namanya itu sistem Lewis ya? Untuk sejarah singkatnya itu jadi pada tahun 1897 J.J. Thomson itu nemuin partikel itu elektron lewat eksperimennya. Nah, cuman model awalnya dia itu elektron itu cuma di situ aja. Dia cuma bisa ngejelasin elektron itu ada, bukan gimana elektron itu perilakunya itu gimana. Nah, terus pada tahun 1916 si Rutherford itu melakukan eksperimen penembakan partikel alfa ke lempeng tipis. Nah, ternyata ada sebagian besar partikel yang tembus, tapi ada juga yang mental balik lagi. Nah, intinya ada inti yang kecil banget, tapi padat dan nggak bermuatan positif. Nah, jadi dia mematahkan teorinya si J.J. Thomson ini. Nah, jadi elektron itu nggak nyebar secara acak. Jadi dia ngiranya elektron ini dia punya orbit. Nah, di sini Niels Bohr baru masuk dengan model atom yang kita kenal banget ya, model atom Bohr. Ini masuk modelnya masuk akal, cuman tetap nggak bisa ngejelasin gimana atom itu berikatan. Nah, baru si Gilbert and Lewis ini masuk. Dia lebih nggak peduli lintasan elektron itu gimana. Cuman yang penting itu elektron yang paling luar bisa dipakai buat membentuk ikatan kimia. Nah, baru di sini konsep sistem Lewis pertama kali diperkenalkan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1916 dalam tulisannya berjudul The Atom and the Molecule. Dalam publikasi tersebut, Lewis mengusulkan bahwa ikatan kimia terbentuk melalui pasangan elektron yang dibagi antar atom. Ide ini muncul sebagai tanggapan atas keterbatasan teori atom klasik yang tidak dapat menjelaskan kestabilan senyawa kimia. Kemudian konsep ini diperkuat oleh penelitian Walter Kossel yang mengembangkan teori transfer elektron untuk membentuk ikatan ionik. Nah, komponen dari struktur Lewis sebenarnya simpel. Yang pertama cuma simbol kimianya dari sebuah atom itu, misalnya kayak C karbon, O oksigen gitu. Nah, terus garis ini yang ngegambarin ikatan kimia antar atom, di mana satu garis itu mewakili ikatan tunggal rangkap satu.
berarti satu pasangan elektron dia yang saling berikatan. Nah, dua garis, ikatan tunggal itu bisa juga disebut ikatan sigma. Lalu dua garis itu mewakilkan ikatan ganda atau ikatan dua rangkap atau ikatan sigma pi. Nah, sedangkan tiga garis itu mewakili ikatan tiga rangkap. Nah, titik itu menunjukkan elektron valensi yang tidak terikat di elektron bebasnya ini yang bisa digunakan buat ikatan kimianya tadi, buat gambarin garisnya tadi kita butuh titiknya dulu. Nah, yang keempat itu pasangan elektron. Di struktur Lewis, elektron valensi yang terikat pada atom-atom digambarkan dalam sebuah bentuk pasangan atau dua elektron dalam ikatan. Prosedur menggambar kira-kira kayak gini contohnya. Di sini pakai contoh dihidrogen, itu dua atom hidrogen atau H2. Nah, hidrogen punya dua elektron bebas yang bisa dipakai untuk berbagi. Jadi cara gambarnya pertama udah pasti ininya dulu, simbol kimianya dulu. Simbol kimianya itu H. Gambarkan dua titik elektron valensinya masing-masing. Nah, lalu digambar kayak gini saat mereka saling berikatan. Nah, untuk strukturnya kita kasih lingkaran seperti ini nih. Nah, jadi di daerah ini itu dia yang saling berikatan. Maka gambar struktur Lewis ya dia kayak gini. Ini ikatan satu rangkap di hidrogen. Nah, contoh lain lagi pakai atom fluor. Kita contoh unsurnya itu berarti di fluor ya. Di fluor punya dua elektron yang bisa dibuat untuk berbagi. Sorry. Nah, sama kayak contoh atom di hidrogen tadi, cara gambarnya masih sama. Ini ikatan satu rangkap. Nah, ini ada contoh lain lagi. Ini hidrogen fluorida. Masih sama-sama punya satu elektron valensi yang bisa dipakai buat berbagi. Dia membentuk ikatan kimia. Kayak gini gambar struktur Lewisnya. Nah, struktur Lewis ini meskipun sangat berguna, dia memiliki keterbatasan dalam menjelaskan fenomena kimia yang kompleks. Misalnya teori ini tidak dapat menggambarkan delokalisasi elektron secara kuantitatif, seperti pada bensin. Selain itu, sistem Lewis gagal menjelaskan perilaku molekul elektron yang tidak berpasangan seperti O2, yang bersifat paramagnetik. Teori ini juga tidak dapat mempertimbangkan orbital atom dan aspek kuantum mekanik yang kemudian dijelaskan melalui teori orbital molekul. Nah, sebenarnya adil-adil aja kan, belum teori mekanika kuantum pada zamannya pada 1916 itu belum sangat dalam ya. Jadi sistem Lewis ini membantu buat pemahaman awal. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Horas Elias Sati Laksana Sirait. Di sini saya akan menjelaskan materi hubungan konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periodik kelompok 2 milik saya sendiri. Aturan oktet. Kaidah oktet adalah prinsip dasar kimia yang menyatakan bahwa atom cenderung berikatan sehingga kulit valensi mereka berisi 8 elektron, mirip dengan konfigurasi elektron gas mulia. Paduan elektron ini membuat molekul atau ion menjadi lebih stabil. Menurut pengecualian atau varian, ada beberapa kasus di mana aturan ini terpenuhi secara mutlak.
Ciri-ciri aturan oktet. Aturan oktet adalah prinsip dalam kimia yang menyatakan atom-atom akan cenderung berikatan agar memiliki 8 elektron di kulit terluarnya, sehingga menjadi lebih stabil seperti gas mulia. Atom yang belum mencapai 8 elektron akan menarik atau berbagi elektron dengan atom lain. Untuk mencapai konfigurasi ini, aturan ini umumnya berlaku untuk unsur golongan utama. Meski ada beberapa pengecualian, dengan kata lain, atom-atom ingin berada dalam kondisi dengan 8 elektron valensi untuk kestabilan maksimal. Contoh soal di sini, perhatikan beberapa senyawa kovalen berikut. 1 NH3, 2 H2O, 3 SF6, 4 PCl5, 5 HCl. Jika nomor atom N sama dengan 7, H sama dengan 1, O sama dengan 8, S sama dengan 16, F sama dengan 9, P sama dengan 15, dan Cl sama dengan 17, pasangan senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4, E 4 dan 5. Jadi contoh soal di sini kita harus cek satu persatu. Nah, yang pertama ada NH3. Atom pusatnya itu N, golongannya ada 15, mempunyai 5 elektron valensi. Mengikat 3H, tiap ikatan menyumbang 2 elektron di sekitar N. Total di sekitar N itu ada 3 ikatan dikali 2 elektron tambah 1 pasangan bebas atau 2 elektron sama dengan 8 elektron. Jadi dia memenuhi oktet. Yang kedua ada H2O. Atom pusatnya O. Golongannya 16, 6 elektron valensi. Mengikat 2H menuju 2 ikatan kali 2 elektron sama dengan 4 ikatan ditambah 2 pasangan bebas atau 4 elektron sama dengan 8 elektron di sekitar O, memenuhi oktet. Yang ketiga SF6. Atom pusat S golongan 16, 6 elektron valensi. Mengikat 6F menuju 6 ikatan kali 2 elektron sama dengan 12 elektron di sekitar S. Berarti S dikelilingi 12 elektron, jadi ini S dikelilingi F. Di total jadi 12 elektron. Jadi dia tuh lebih dari 8. Jadi dia melanggar kaidah oktet. Oktetnya diperluas. Keempat ada PCl5. Atom pusatnya P. Golongannya ada 15, 5 elektron valensi. Mengikat 5 Cl. 5 ikatan dikali 2 elektron sama dengan 10 elektron di sekitar P. Jadi P memiliki 10 elektron. Juga lebih dari 8. Jadi PCl5 juga melanggar kaidah oktet. Yang kelima ada HCl. Atom pusat secara ikatan itu Cl, H hanya 1 elektron dan butuh 2. Cl golongan 17, 7 elektron valensi, membentuk satu ikatan dengan H. Jadi di sekitar Cl satu ikatan atau 2 elektron ditambah 3 pasangan bebas atau 6 elektron sama dengan 8 elektron, memenuhi oktet. Jadi yang melanggar itu ada 2, SF6 dan PCl5. SF6 dan PCl5 nomor 3 dan 4. Berarti jawabannya adalah D.
Latihan soal. Perhatikan senyawa berikut. 1. NH3. N-nya 7, H-nya 1. 2. H2O. H-nya 1, O-nya 8. 3. SF6. S-nya 16, F-nya 9. Senyawa mana yang tidak mengikuti kaidah oktet? Jadi kita harus mengingat kaidah oktet. Atom itu stabil bila memiliki 8 elektron valensi. Terus atom pusatnya itu dalam molekul kovalen biasanya diusahakan punya total 8 elektron dari ikatan dan pasangan elektron bebas. Jadi kita harus cek setiap senyawa. Yang pertama itu NH3. Atom pusatnya N, nomor atom 7, dan 5 elektron valensi. N itu berikatan dengan 3H. 1, 2, 3. Setiap ikatan menyumbang 2 elektron di sekitar N. Total di sekitar N ada 3 ikatan dikali 2 elektron sama dengan 6 elektron. Ditambah 1 pasangan bebas. Dua elektron sama dengan 8 elektron. Berarti NH2 mengikuti kaidah oktet. Berikutnya H2O. Atom pusatnya O. Nomor atomnya itu 8 dan 6 elektron valensi. O berikatan dengan 2H. O, H. Dan 2 ikatan dikali 2 elektron sama dengan 4 elektron. Ditambah 2 pasangan bebas 4 elektron sama dengan 8 elektron. Berarti H2O itu mengikuti kaidah oktet. Kedua SF6. Ini ketiga SF6. S-nya 16, F-nya 9. Jadi atom pusatnya S bernomor atom 16 dan 6 elektron valensi. S berikatan dengan 6F. Jadi ini S, F, 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 F. 6 ikatan dikali 2 elektron sama dengan 12 elektron di sekitar S. Berarti S memiliki lebih dari 8 elektron. Oktet diperluas pada kulit valensinya atau oktet diperluas pada kulit valensinya. Jadi SF6 itu tidak mengikuti kaidah oktet karena dia itu lebih dari 8. S-nya itu lebih dari 8, yaitu 12 elektron. Jadi kesimpulannya, dari ketiga senyawa, SF6 adalah senyawa yang melanggar kaidah oktet. NH3 dan H2O memenuhi oktet, 8 elektron di sekitar atom pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Behaki dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ikatan ion. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu ikatan ion. Ikatan ion adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk melalui pertukaran elektron antara atom, biasanya antara unsur logam dan non-logam. Secara singkatnya, ada satu atom yang melepaskan elektron dan ada satu atom yang menerima elektron tersebut. Contoh paling umumnya biasa kita lihat di natrium klorida atau NaCl yang terbentuk dari Na yang melepaskan satu elektronnya dan klor yang menerima satu elektron tersebut, sehingga menyebabkan ion bermuatan berlawanan dan saling tarik-menarik hingga membentuk kristal yang sangat kuat.
Adapun sifat ikatan ion secara singkat adalah terbentuk dari transfer elektron antara atom logam dan non-logam, membentuk senyawa dengan struktur kristal yang keras namun rapuh, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena gaya tarik elektrostatik yang kuat, larut dalam air tetapi tidak mudah larut dalam pelarut organik. Yang terakhir, menghantarkan listrik dalam keadaan leleh atau larutan, tetapi tidak dalam bentuk padat. Berikutnya ada contoh soal. Unsur natrium atau Na memiliki nomor atom 11, sedangkan unsur klor atau Cl memiliki nomor atom 17. Berapakah banyak atom natrium yang dibutuhkan untuk berikatan ion dengan atom klor? Jawabannya adalah 1 atom, karena natrium atau Na hanya butuh melepaskan 1 elektronnya saja, dan atom klor atau Cl hanya butuh menerima 1 elektron dari natrium tersebut agar mencapai kestabilannya. Yang terakhir ada soal latihan. Jelaskan mengapa senyawa dengan ikatan ion bisa menghantarkan listrik dalam keadaan larutan atau lelehan, tetapi tidak dalam keadaan padat. Secara singkatnya, senyawa ion bisa menghantarkan listrik dalam keadaan larutan atau lelehan karena ion-ion yang ada di dalamnya bisa bergerak dengan bebas. Sedangkan jika dalam keadaan padat, ion-ion yang di dalamnya terikat dalam struktur kristal yang padat sehingga ion-ionnya tidak bisa bergerak. Kesimpulannya, jika tidak ada ion-ion yang bergerak, jadi listrik tidak bisa mengalir. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Trihadi. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk akibat kecenderungan atom-atom untuk menggunakan elektron bersama atau share elektron agar memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia terdekat. Atom-atom yang berikatan kovalen umumnya adalah atom-atom non-logam. Nah, jenis-jenisnya itu ada ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan tunggal. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama 2 pasang elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Nah, kalau ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan bersama sebanyak 3 pasang, disebut ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini contoh ikatan kovalen rangkap 2. Setiap atom O memiliki 6 elektron valensi dan membutuhkan 2 elektron lagi untuk mencapai oktet. Kedua atom saling berbagi 2 pasang elektron, membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ini si O yang kiri dia berbagi 2 pasang elektron. Yang satu ini 2. Nah, yang ini juga sama. 1 ini 2. Jadinya dia sama-sama oktet. Contoh ikatan kovalen rangkap 3. Setiap atom N memiliki 5 elektron valensi dan membutuhkan 3 elektron lagi untuk mencapai oktet. Kedua atom N saling berbagi 3 pasang elektron, membentuk ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ini N kan elektron valensinya 5 dan ini juga 5. Dia supaya menjadi oktet dia butuh 3. Nah, jadi masing-masing dia berbagi 3 elektron. Nah, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang melibatkan penggunaan 2 pasang elektron oleh 2 atom yang saling berikatan. Nah, contohnya ini. Atom H dan Cl masing-masing berbagi 1 elektron membentuk ikatan kovalen tunggal sehingga Cl menjadi lebih stabil. Nah, karena H elektron valensinya cuma 1, dia butuh 1 lagi supaya stabil. Dan Cl
berbagi elektron ke H, berbagi 1 elektron ke H. Dan Cl butuh 1 elektron lagi supaya menjadi stabil. Sama H juga berbagi elektron ke Cl. Ada ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang berpasangan elektron yang hanya digunakan untuk berikatan, hanya berasal dari salah satu atom. Nah, contohnya kayak ini. Atom O pada H2O memiliki sepasang elektron bebas yang digunakan untuk berikatan dengan ion H+, membentuk ikatan kovalen koordinasi yang menghasilkan ion H3O. Nah, contohnya kayak gini. O itu elektronnya ini. Ya, elektronnya ada 6. Dan H yang bawah ini dia butuh 1 elektron lagi supaya stabil. H yang ini juga butuh 1 elektron lagi supaya stabil. Nah, elektron yang di sini dan di sini itu adalah elektron bebas yang tidak digunakan. Nah, karena H yang ini butuh 2 elektron dan elektron dia itu nggak kepake, jadinya dia menggunakan elektron ZO. Jadinya kayak gini. Jadinya semua stabil. O butuh 8 elektron supaya stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan H butuh 2 elektron supaya stabil. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan ini mereka semua stabil. Nah, contoh soalnya gambar struktur Lewis molekul CH4 atau metana. Karena C elektron valensinya ada 4, dia butuh 4 lagi supaya stabil. Dan H elektron valensinya 1, dia butuh 1 lagi supaya stabil. Dan C ini bagi-bagi 1 elektronnya ke H, masing-masing 1, jadinya stabil. H sudah memiliki 2 elektron. H yang ini sudah memiliki 2 elektron, yang ini udah stabil, yang ini udah stabil. Dan C butuh 8 elektron. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia juga udah stabil. So, gambarnya seperti ini. Soal latihan. Gambarlah struktur Lewis untuk molekul karbon dioksida atau CO2 dan jelaskan jenis ikatan yang ada dalam molekul tersebut. Berarti di sini kita gambar dulu C, terus kita gambar O-nya di kanan dan kiri. Nah, karena C itu punya 4 elektron valensi, jadinya kita gambar 4 elektron valensinya. Nah, karena si O tuh dia punya 6 elektron valensi, berarti kita gambar juga 6 elektron. Nah, di sini si O tuh kan butuh 2 elektron supaya menjadi stabil. Yang O ini juga sama. Nah, si C ini butuh 4 elektron lagi supaya stabil. Nah, masing-masing O memberikan 2 elektron kepada C supaya C menjadi stabil. Nah, C memberikan masing-masing O 2 elektron supaya menjadi stabil. Nah, jadi berarti gambarnya gini. Nah, ini O stabil.